Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga apa yang kita pelajari memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan semua orang yang mempelajarinya. Lanjutan bab 4, akhlak pelajar terhadap pelajarannya. 6. Ketika pelajar telah mampu menjelaskan dan mengejawantahkan terhadap apa yang ia hafalkan, walaupun masih dalam tahap ikhtisar, dan bisa menguraikan kemuskilan yang ada, serta faidah-faidah yang sangat penting, maka ia diperbolehkan pindah untuk membahas kitab-kitab besar, serta terus-menerus menelaah tanpa mengenal rasa lelah. Hendaknya pelajar memiliki cita-cita tinggi dan sangat luhur. Ibaratnya kaki boleh di bumi, tapi cita-cita menggelantung di angkasa, sehingga tidak boleh merasa cukup hanya memiliki ilmu yang sedikit, padahal ia masih mempunyai kesempatan yang cukup untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Santri tidak boleh bersifat qanaah, menerima apa adanya, dalam ilmu. Seperti yang diwariskan oleh para nabi, yaitu menerima sesuatu walaupun hanya sedikit. Santri tidak boleh menunda-nunda dalam mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan dan manfaat yang sangat mungkin ia peroleh, karena menunda sesuatu itu mengandung beberapa bahaya. Di samping itu, apabila pelajar bisa mendapatkan ilmu secara cepat dan tepat waktu, maka pada waktu yang lain ia bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Santri harus selalu menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya terhadap waktu luangnya, kecekatannya, ketelitiannya, waktu sehatnya, dan di masa mudanya sebelum datangnya perkara yang bisa mencegah untuk mencari dan menimba ilmu pengetahuan. Santri harus menghindar dalam melihat dirinya sendiri dengan pandangan yang penuh kesempurnaan, tidak membutuhkan terhadap petunjuk-petunjuk seorang guru dalam mempelajari ilmu, karena hal itu merupakan hakikat dari kebodohan dan kesombongan. Tokoh para tabi'in, Said bin Jubair radhiyallahu an, berkata, seorang laki-laki selalu mendapat sebutan atau predikat orang yang alim bila ia selalu belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Namun apabila ia telah meninggalkan belajar dan menyangka bahwa dirinya adalah orang yang tidak membutuhkan terhadap ilmu, maka sebenarnya ia adalah orang yang paling bodoh. 7. Pelajar harus selalu mengikuti halakoh, diskusi, dan musyawarah dengan gurunya dalam setiap pelajaran, dan kalau memungkinkan ia membacakannya. Karena hal itu apabila dilakukan oleh santri, maka ia akan selalu mendapat kebaikan, menghasilkan setiap sesuatu yang ia harapkan, cita-citakan, memperoleh sopan santun yang baik, serta mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Santri harus selalu bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada gurunya, karena akan menghasilkan kemuliaan dan penghormatan, dan apabila tidak memungkinkan bagi santri untuk mengadakan diskusi atau halakoh dengan gurunya, dan hanya untuk mendengarkan pelajarannya saja, maka ia harus bersungguh-sungguh dalam setiap pelajaran yang diterangkan oleh gurunya, dengan tekun, konsentrasi, dan penuh perhatian. Apabila hal itu bisa ia lakukan dan hatinya tidak merasa keberatan, dan selalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, maka setiap pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya akan ia kuasai dengan baik. Apabila ia tidak mampu untuk menguasai secara keseluruhan, maka hendaknya ia memprioritaskan pelajaran yang lebih penting terlebih dahulu, kemudian baru pelajaran yang lain. Seyogianya, pelajar selalu mengingat-ingat setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam forum diskusi dengan gurunya, beberapa manfaat, kaidah-kaidah, definisi, batasan dan lain sebagainya. Di samping itu pelajar hendaknya mengulangi perkataan guru ketika sedang terjadi proses diskusi, karena mengingat-ingat sesuatu hal itu mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Al-Khatib Al-Baghdadi telah berkata, bahwa mengingat atau muzakarah pelajaran yang paling baik adalah dilakukan pada waktu malam hari. Sekelompok jamaah rombongan dari ulama, salaf, mereka memulai muzakarah setelah Isya. Mereka tidak beranjak dari tempat muzakarah tersebut selama belum berkumandang azan subuh. Apabila santri tidak menemukan teman yang bisa untuk diajak muzakarah, maka hendaknya ia melakukannya pada dirinya sendiri. Ia mengulangi makna atau arti dari setiap kata atau lafaz yang ia dengar dalam hatinya supaya menancap dan membekas dalam lubuk hatinya. Karena mengulangi makna dan arti dalam hati, sama dengan mengulangi kata atau lafaz pada lisan.
namun sangat sedikit sekali orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir bisa memperoleh kebahagiaan. Wabil khusus di hadapan gurunya, terkadang menggunakan akal dan terkadang meninggalkannya, lantas tidak membiasakan diri untuk menggunakan kekuatan otak yang dimiliki. 8. Apabila pelajar menghadiri pertemuan Dewan Guru, hendaklah ia mengucapkan salam kepada orang yang telah hadir pada forum tersebut dengan suara yang bisa mereka dengar dengan jelas, apalagi terhadap seorang kiai, maka dilakukan dengan memberikan penghormatan yang lebih tinggi dan memuliakannya, begitu juga apabila santri keluar dari forum tersebut. Apabila pelajar mengucapkan salam pada sebuah forum, maka ia tidak diperkenankan melewati orang-orang yang ada di tempat tersebut untuk mendekat pada sang kiai. Ia duduk di tempat yang bisa didatangi oleh orang lain, kecuali apabila sang kiai, para jamaah yang lain memintanya untuk maju ke depan, maka tidak ada masalah apabila santri itu maju dengan melewati orang terlebih dahulu telah hadir pada majelis tersebut. Pelajar tidak boleh memindahkan tempat duduk orang lain atau berdesak-desakan dengan sengaja. Apabila ada orang lain yang mempersilahkan santri itu untuk menempati tempat duduknya, maka janganlah ia menerimanya kecuali ada kemaslahatan yang diketahui oleh orang lain, atau orang banyak yang memperoleh manfaat, seperti halnya ia bisa menjelaskan persoalan bersama-sama dengan gurunya ketika berdekatan. Di samping itu ia juga termasuk orang yang mempunyai banyak umur, kebagusan dan kewibawaan. Pelajar tidak boleh mengambil tempat duduk di tengah-tengah pertemuan atau di depan seseorang kecuali dalam keadaan darurat, duduk di antara dua orang yang bersahabat, kecuali mereka merelakannya, dan duduk di depan orang yang lebih mulia dibandingkan dengan dia sendiri. Hendaknya pelajar berkumpul dengan para sahabatnya ketika membahas sebuah pelajaran, atau membahas beberapa pelajaran dari satu arah supaya ketika seorang guru menyampaikan penjelasan sebuah persoalan, materi pelajaran bisa utuh dan tidak terganggu. 9. Pelajar hendaknya tidak segan-segan, tidak perlu malu menanyakan sebuah persoalan yang menurutnya sangat muskil, sulit, dan memahami setiap sesuatu yang belum ia fahami dengan baik dan benar, dengan menggunakan bahasa yang lembut, halus, baik perkataannya, dan menggunakan sopan santun. Suatu ketika, pernah dikatakan bahwa, barang siapa dari roman mukanya tampak rasa malu untuk menanyakan sesuatu, maka akan tampak kekurangannya ketika berkumpul dengan orang lain. Mujahid radhiyallahu an berkata, orang yang mempunyai sifat malu dan sombong, tidak akan bisa mempelajari ilmu pengetahuan. Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, semoga Allah mengasihi pada perempuan kaum Ansor, karena sifat malu mereka mencegahnya dalam mempelajari ilmu agama. Ummu Sulaim, istri Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah tidak akan pernah malu terhadap sesuatu yang hak, apakah terhadap seorang perempuan yang mempunyai suami yang memandikannya ketika istrinya bermimpi bahwa ia mengeluarkan air sperma. Pelajar tidak boleh menanyakan sesuatu yang bukan pada tempatnya, kecuali karena ia membutuhkannya, atau ia mengerti dengan memberikan solusi kepada gurunya untuk bertanya. Apabila guru tidak menjawab, maka hendaknya ia jangan memaksanya. Namun apabila beliau menjawab dan kebetulan salah, maka santri tidak boleh menolaknya seketika. Seharusnya yang dilakukan oleh pelajar adalah tidak malu-malu untuk bertanya. Begitu juga hendaknya ia tidak malu mengucapkan kata-kata seperti ini, aku belum faham. Apabila ia ditanya oleh gurunya apakah engkau faham, sedangkan ia sendiri memang belum faham. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita mampu mengambil segala manfaat, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.